moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is on. You're from my mind, I guess it goes that. Selamat pagi anak-anak, hari ini hari pertama kalian masuk sekolah. Jadi pertama-tama Bapak minta kalian memperkenalkan diri kepada teman-teman kalian di sini. Oke, kita mulai dari kamu ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Sepira dengan NPM 22411181, kelas manajemen 22C. Di mata kuliah manajemen keuangan ini saya akan membawakan materi tentang penganggaran modal. Baik, yang pertama yaitu penganggaran modal adalah proses penempatan rencana, penggunaan dan pembiayaan modal dalam suatu rencana bisnis. Belajar lebih lanjut tentang metodologi dan kepentingannya di slide selanjutnya. Kedua, pengertian penganggaran modal. Penganggaran modal adalah proses penentuan dan alokasi sumber daya keuangan untuk investasi dan operasional perusahaan. Hal ini melibatkan analisis keuangan yang cermat untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Ketiga, metode penganggaran modal. Terdapat beberapa metode penganggaran modal yang dapat digunakan seperti metode Adjusted Present Value atau APV, Net Present Value (NPV), dan Internal Rate of Return. Pentingnya untuk memilih metode yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Keempat, pentingnya penganggaran modal dalam perencanaan bisnis. Penganggaran modal berperan penting dalam perencanaan bisnis. Dengan melakukan penganggaran modal yang baik, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan, meningkatkan profitabilitas, dan mengurangi risiko kegagalan bisnis. Kelima, faktor yang mempengaruhi penganggaran modal. Penganggaran modal dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kondisi pasar, tingkat suku bunga, risiko investasi, sumber daya internal perusahaan, dan tujuan jangka panjang perusahaan. Memahami faktor ini penting dalam pengambilan keputusan penganggaran modal. Keenam, keuntungan dan risiko penganggaran modal. Penganggaran modal memiliki keuntungan seperti meningkatkan likuiditas perusahaan, mengoptimalkan penggunaan aset, dan mendukung pertumbuhan bisnis. Namun juga ada risiko seperti ketidakpastian pasar, risiko keuangan, dan risiko operasional yang perlu diantisipasi dan dikelola. Ketujuh, studi kasus penganggaran modal. Melalui studi kasus penganggaran modal, kita dapat mempelajari penerapan konsep dan metode penganggaran modal dalam situasi nyata. Studi kasus ini memberikan wawasan praktis dan kemampuan menganalisis serta mengambil keputusan dalam penganggaran modal. Kedelapan, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Secara kesimpulan, penganggaran modal merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan bisnis. Dengan menggunakan metode yang tepat dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi, perusahaan dapat mencapai tujuan bisnis dengan lebih efektif dan mengelola risiko dengan lebih baik. Sekian, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.